Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Semoga channel ini bermanfaat buat kita semua. Cara izin menikah yang sah. Izin dalam nikah ada dua cara, yaitu terjadi pada hak laki-laki dan janda dari para wanita dengan lafaz bicara langsung. Dan pada hak para gadis yang dimintai izin terjadi dengan diamnya, yang berarti rida, setuju, sedangkan menolaknya yaitu dengan lafaz. Tidak ada perbedaan pendapat pada kesemuanya ini kecuali yang diriwayatkan dari para pengikut mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa izin seorang gadis ialah dengan ucapan jika orang yang menikahkannya bukan bapak atau kakeknya. Hanya saja jumhur berpendapat bahwa izinnya dengan diam berdasarkan dalil dari sabda Rasulullah SAW, janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan gadis dimintai pendapat mengenai dirinya dan izinnya adalah diamnya. Riwayat Muslim. Siapakah yang keridaannya diakui dalam akad menikah? Dalam syarat terdapat dua macam. Pertama, keridaan kedua orang yang akan melakukan pernikahan itu sendiri, yaitu suami dan istri, baik bersama wali atau tidak, berdasarkan mazhab yang tidak mensyaratkan wali pada keridaan wanita, janda. Kedua, diakui padanya keridaan dari wali saja. Para ulama sepakat bahwa keridaan dan penerimaan para lelaki dewasa, merdeka dan bisa mengurus sendiri merupakan syarat sahnya nikah. Dan mereka berbeda pendapat mengenai apakah seorang budak boleh dipaksa oleh tuannya dan orang yang mendapat wasiat memaksa orang dewasa yang dalam pengurusannya atau tidak. 1. Malik berpendapat bahwa seorang tuan boleh memaksa budaknya untuk menikah dan pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah. 2. Syafi'i berpendapat tidak boleh memaksanya. Janda berbeda dengan gadis dalam hal izin. Para ulama sepakat bahwa seorang janda yang sudah dewasa dimintai keridaannya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Dan janda berhak menyatakan pendapatnya tentang dirinya. Riwayat Ahmad, kecuali yang diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basyari. Dan mereka berbeda pendapat tentang gadis yang sudah dewasa dan janda yang belum dewasa, selagi tidak nampak kerusakan dari dirinya. Adapun gadis yang sudah dewasa. 1. Malik, Syafi'i dan Ibnu Abu Layla berkata, khusus bagi seorang bapak, maka boleh memaksanya untuk menikah. 2. Abu Hanifah, Ats-Tsauro, Al-Auza'i, Abu Saur dan sekelompok ulama berkata, harus dengan keridaannya. Malik menyetujui pendapat mereka tentang gadis tua, berdasarkan salah satu pendapat yang diriwayatkan darinya. Gadis yatim tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya. Yaitu bahwa hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW, seperti sabda beliau, seorang gadis yatim tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya. Riwayat Daruqutni. Dan sabda beliau, seorang gadis yatim dimintai pendapat tentang dirinya. Riwayat Abu Daud. Sedangkan yang dipahami darinya dengan dalil kitab yaitu bahwa gadis yang masih memiliki bapak berbeda dengan gadis yatim. Dan sabda Nabi SAW di dalam hadits Ibnu Abbas yang masyhur. Dan seorang gadis dimintai pendapat. Berdasarkan keumuman hadits ini, maka setiap gadis harus dimintai pendapatnya. Dan keumuman lebih kuat dan dalil kitab. Di samping itu pula, Muslim meriwayatkan dalam hadits Ibnu Abbas sebagai tambahan, yaitu bahwa Nabi SAW bersabda, dan seorang gadis dimintai izinnya oleh bapaknya. Apakah janda muda boleh dipaksa menikah? Adapun janda yang belum dewasa, Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang bapak boleh memaksanya untuk menikah. Syafi'i berpendapat tidak boleh memaksanya. Para ulama mutaakhirin berkata, bahwa di dalam mazhab Maliki terdapat tiga pendapat. Pertama, pendapat yang menyatakan bahwa seorang bapak boleh memaksanya selama dia belum dewasa sesudah dicerai, ini adalah pendapat Asy'ab. Pendapat kedua, menyatakan boleh memaksanya meskipun sudah dewasa, ini adalah pendapat Sahnun. Sedangkan pendapat ketiga, menyatakan bahwa dia tidak boleh dipaksa, meskipun belum dewasa, ini adalah pendapat Abu Tamam. Yang kami riwayatkan dari Malik, yaitu diriwayatkan oleh orang-orang yang memiliki beberapa masalah yang diperselisihkan seperti Ibnu Al-Qisyar dan lainnya.